merupakan suatu kegiatan dari sebuah organisasi yang bertujuan untuk memperlancar kegiatan penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Distribusi bertujuan untuk mempermudah kegiatan penyaluran barang atau jasa dari pihak produsen ke pihak konsumen. Fungsi utama distribusi adalah menyalurkan barang dari produsen ke konsumen, maka perusahaan dalam melaksanakan dan menentukan saluran. Apabila kegiatan distribusi berhenti, penyaluran barang tidak akan berjalan lancar dan harga barang-barang di daerah konsumen menjadi meningkat. Ada beberapa tujuan distribusi, yaitu yang pertama, pemerataan pemenuhan masyarakat di berbagai daerah. Yang kedua, menstabilkan harga barang atau jasa. Yang ketiga, menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Yang keempat, menjaga kesinambungan kegiatan produksi. Sistem transportasi adalah suatu kesatuan komponen yang dapat memindahkan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan, dan apabila salah satu unsur tidak ada, maka sistem transportasi tidak dapat berjalan dengan baik. Sistem transportasi dijelaskan dalam bentuk sistem transportasi makro yang terdiri dari beberapa sistem transportasi mikro. Sistem transportasi secara menyeluruh disebut makro, dapat dipecahkan menjadi beberapa sistem yang lebih kecil atau disebut mikro, yang masing-masing saling terkait dan saling mempengaruhi. Ada 5 unsur pokok transportasi, yaitu yang pertama manusia yang membutuhkan transportasi, yang kedua barang yang diperlukan manusia, yang ketiga kendaraan sebagai sarana transportasi, yang keempat jalan sebagai prasarana transportasi, yang kelima organisasi sebagai pengelola transportasi. Sistem transportasi dibagi menjadi 3 bagian menurut Frickard dan Whitford 2004, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, meletakkan sistem pada tempatnya. Yang kedua, isu-isu terkait kelangsungan hidup. Yang ketiga, komponen transportasi. Biaya transportasi. Biaya transportasi merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mendistribusikan hasil produksinya. Biaya transportasi sebagai dasar penentu tarif transportasi. Tingkat tarif ditentukan berdasarkan pada biaya. Yang pertama, biaya langsung. Biaya langsung adalah jumlah biaya yang diperhitungkan dalam proses produksi yang harus dibayarkan langsung, seperti gaji awak, BBM, tunjangan kerja operasi atau uang dinas, tunjangan sosial. Yang kedua, biaya tak langsung. Biaya tak langsung adalah biaya lain dalam menunjang proses produksi, seperti biaya pemeliharaan, biaya umum atau kantor, biaya bunga atau nilai uang, dan pajak, gaji, uang lembur. Biaya operasi kendaraan adalah besaran pengorbanan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu satuan unit produksi jasa angkutan. Model transportasi. Model transportasi diformulasikan menurut karakteristik unik permasalahannya yang meliputi 1. Suatu barang dipindahkan atau transported dari sejumlah sumber ke tempat tujuan dengan biaya seminimum mungkin. Yang kedua, atas barang tersebut tiap sumber dapat memasok suatu jumlah yang tetap dan tiap tujuan mempunyai jumlah permintaan yang tetap. Agar suatu masalah transportasi dapat dibuat model transportasi dan tabel transportasinya, maka masalah transportasi tersebut harus memiliki data mengenai tingkat supply atau kapasitas setiap lokasi sumber, tingkat demand setiap lokasi tujuan, dan biaya transportasi per unit komoditas dari setiap lokasi sumber ke lokasi tujuan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis model transportasi. Terdapat beberapa cara dalam model transportasi atau metode distribusi, yaitu yang pertama, untuk menentukan solusi awal dapat digunakan yang A, metode Northwest Corner atau metode sudut barat laut. Yang B, metode least cost atau metode biaya terkecil. Yang C, metode
Vogel's approximation method. Yang kedua, untuk menentukan solusi akhir yang optimal dapat digunakan. Yang A, metode modified distribution. Yang B, metode stepping stone. Selanjutnya, langkah-langkah model transportasi. Menurut Siswanto dalam Sarjono, model transportasi pada saat dikenali pertama kali diselesaikan secara manual dengan menggunakan algoritma yang dikenal sebagai algoritma transportasi. 1. Diagnosis masalah dimulai dengan pengenalan sumber, tujuan, parameter, dan variabel. Yang kedua, seluruh informasi tersebut kemudian dituangkan ke dalam matriks transportasi dengan syarat A. Bila kapasitas seluruh sumber lebih besar dari permintaan seluruh tujuan, maka sebuah kolom atau dummy perlu ditambahkan untuk menampung kelebihan kapasitas itu. B. Bila kapasitas seluruh sumber lebih kecil dari seluruh permintaan tujuan, maka sebuah baris perlu ditambahkan untuk menyediakan kapasitas semu yang akan memenuhi kelebihan permintaan itu. Yang ketiga, setelah matriks transportasi terbentuk, kemudian dimulai menyusun tabel awal. Algoritma transportasi mengenal 3 macam metode untuk menyusun tabel awal, yaitu yang pertama metode biaya terkecil, metode sudut barat laut, dan metode VAM. Ketiga metode di atas masing-masing berfungsi untuk menentukan alokasi distribusi awal yang akan membuat seluruh kapasitas seluruh terlokasi ke seluruh tujuan. 4. Setelah menyusun tabel awal, selesaikan, maka sebagai langkah selanjutnya adalah pengujian optimalitas tabel untuk mengetahui apakah biaya distribusi total telah minimum. 5. Langkah yang terakhir adalah revisi tabel. Bila dalam langkah keempat terbukti bahwa tabel belum optimal atau biaya distribusi total masih mungkin diturunkan lagi, dalam penyelesaian persoalan transportasi harus dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. A. Tentukan lokasi possible awal. B. Tentukan entering variabel dari masing-masing non-baris. Bila semua variabel sudah memenuhi kondisi optimum, stop. Bila belum, lanjutkan langkah C. C. Tentukan leaving variabel di antara variabel-variabel basis yang Anda, kemudian hitung solusi baru. Kembali ke langkah B. Selanjutnya, program linier. Menurut Heiser, pemrograman linier adalah sebuah teknik matematik yang mendesain untuk membantu para manajer operasi dalam merencanakan dan membuat keputusan yang diperlukan untuk mengalokasikan sumber daya. Metode linear programming antara lain yaitu yang pertama, metode grafik untuk pemecahan program linier, yang kedua, metode simplex, yang ketiga, metode transportasi, dan yang keempat, metode penugasan.